Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses costing pengantar yang beranggotakan Anita Puji Lestari, Dina Mariani, dan Aryani Khairunisa. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah sistem yang mengakumulasi biaya produksi yang dilakukan oleh departemen pada suatu periode tertentu. Karakteristik yang dimiliki oleh perhitungan biaya berdasarkan proses ada 4. Yang pertama yaitu proses produksi dilakukan secara kontinu dan massal. Yang kedua yaitu perhitungan total biaya per unit dilakukan setiap akhir periode. Yang ketiga, biaya diakumulasi per departemen dan biaya per unit. Dan yang keempat, laporan biaya pokok produksi di setiap departemen merupakan laporan yang digunakan untuk setiap departemen di akhir periode. Dan kemudian aliran proses produksi. Yang pertama yaitu aliran produksi secara berurutan. Misalnya industri sepatu. Ada 3 departemen yaitu departemen cutting, departemen sewing, dan departemen assembling. Yang mana di setiap departemen tentu saja akan dibebankan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Namun hal tersebut dilakukan secara berurutan. Yang kedua yaitu aliran produk secara paralel. Sebagai contoh industri mie instan seperti pada tabel. Ada 2 departemen pokok. Yang pertama departemen pencampuran dan departemen penggilingan, di mana departemen pencampuran digunakan untuk mie instan dan departemen penggilingan digunakan untuk pembuatan bumbu. Tidak sampai di situ, di departemen pencampuran dilanjutkan di departemen pengolahan dan pembungkusan. Begitu pula dengan departemen penggilingan diteruskan di pengepakan dan yang ketiga yaitu aliran produk secara selektif. Sebagai contoh industri pengolahan daging seperti pada tabel. Yang pertama dilakukan pada departemen pemotongan, yang kemudian diteruskan ke departemen pencampuran dan departemen pengepakan sehingga menjadi produk jadi. Ada juga yang dari departemen pemotongan diteruskan ke departemen pengepakan lalu menjadi produk jadi. Kemudian sistem akuntansi biaya pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Perbedaan mendasar dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah bahwa biaya dapat ditelusuri ke departemen pemrosesan yang terkait, sehingga biaya yang muncul dapat dibebankan ke masing-masing departemen. Misalnya, terdapat PT yang membuat keramik, terdapat 2 departemen yaitu departemen pencampuran dan departemen percetakan. Jurnal akuntansi pada bahan digunakan pada saat pemakaian bahan di departemen pencampuran seperti tabel di atas. Juga jurnal akuntansi untuk tenaga kerja saat pembebanan tenaga kerja di departemen pencampuran dan percetakan seperti tabel di atas. Akuntansi untuk biaya overhead pabrik digunakan saat pembebanan BOP di departemen pencampuran dan percetakan dan juga pencatatan BOP aktual di departemen pencampuran dan percetakan seperti tabel di atas. Akuntansi untuk biaya overhead pabrik terdapat 3 jurnal, yaitu saat menutup BOP dibebankan ke BOP aktual di departemen pencampuran lebih dibebankan, yang kedua menutup BOP dibebankan ke BOP aktual di departemen percetakan lebih dibebankan, dan yang ketiga yaitu menutup selisih BOP departemen pencampuran dan percetakan ke beban pokok penjualan. Akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses terdapat 3 jurnal. Yang pertama saat persediaan produk dalam proses di akhir departemen percampuran. Yang kedua yaitu pencatatan produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi. Yang ketiga adalah persediaan produk dalam proses akhir di departemen percetakan seperti pada tabel di atas. Lalu materi yang selanjutnya adalah laporan biaya pokok produksi. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, seluruh biaya yang terjadi di setiap departemen diiktisarkan dalam satu laporan biaya pokok produksi untuk departemen yang bersangkutan. Lalu, apa sih pengertian dari laporan biaya pokok produksi? Laporan biaya pokok produksi adalah satu sistem terhadap departemen atau pusat biaya selama satu periode, yang mana laporan tersebut merupakan sarana untuk menyajikan jumlah unit produk yang diproses, jumlah akumulasi biaya produk, dan perincian selama satu periode tertentu. Berikut adalah 3 informasi penting yang dimuat dalam laporan biaya pokok produksi. Yang pertama ada schedule kuantitas atau schedule produksi, lalu yang kedua ada pembebanan biaya, dan yang ketiga ada pertanggungjawaban biaya. Oke, untuk yang pertama adalah schedule kuantitas atau schedule produksi, di mana informasi ini memuat jumlah produk masuk, proses, dan hasil dari pemrosesan selama satu periode tertentu. Data kuantitas biasanya dinyatakan dalam bentuk kilogram, liter, dan sebagainya. Produk masuk proses berasal dari produk dalam proses awal, kalau ada, dan produk masuk proses pada periode tertentu. Sementara hasil dari pemrosesan antara lain adalah produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi atau ke departemen berikutnya.
produk dalam proses akhir dan produk hilang, produk rusak, dan produk cacat apabila ada. Dengan demikian, jumlah unit yang diproses harus sama dengan jumlah kuantitas hasil pemrosesan. Oke, yang kedua ada pembebanan biaya. Informasi ini memuat jumlah biaya yang dibebankan, unit ekuivalen, dan biaya-biaya per unit. Jumlah biaya produk yang dibebankan termasuk biaya yang berasal dari saldo awal kalau ada, biaya yang diperoleh dari departemen sebelumnya untuk departemen lanjutan, dan tambahan biaya di departemen yang bersangkutan. Unit ekuivalen adalah unit produk dalam proses yang diukur dengan satuan produk jadi yang digunakan untuk menghitung biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya. Sementara biaya per unit diperoleh dari membagi di antara elemen-elemen biaya, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dari unit ekuivalen masing-masing elemen biaya yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah contoh laporan biaya pokok produksi Departemen Pencampuran PT Dunia Keramik periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2011. Yang pertama ada schedule produksi, di mana produk masuk proses ada 50.000 unit. Lalu produk yang ditransfer ke Departemen Percetakan ada 47.000 unit. Dan produk dalam proses akhir ada 3.000 unit. Kalau di total hasilnya adalah 50.000 unit. Untuk pembebanan biaya, elemen biayanya ada biaya bahan dengan total biaya 9.250.000. Untuk biaya tenaga kerja, total biayanya 74.958.500. Untuk biaya overhead pabrik, total biayanya ada 5.762.250, yang mana kalau di total ada 89.970.750, di mana itu adalah biaya masuk proses. Lalu selanjutnya ada unit yang ekuivalen. Unit yang ekuivalen perhitungannya dari produk yang ditransfer ke Departemen Percetakan ditambah dengan produk dalam proses akhir, yaitu 50.000 untuk biaya bahan. Lalu untuk biaya tenaga kerja, unit yang ekuivalennya adalah 49.250, sama dengan biaya overhead pabrik, yaitu 49.250. Untuk biaya per unit, perhitungannya dari total biaya dibagi dengan unit yang ekuivalen. Untuk biaya bahan, biaya per unitnya adalah 185, didapat dari 9.250.000 dibagi dengan 50.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja ada 1.522, untuk biaya overhead pabrik ada 117. Dengan kalau di total ada 1.824. Untuk pertanggungjawaban biaya, produk yang ditransfer ke Departemen Percetakan ada 47.000 unit, lalu dikali dengan biaya per unit, total biaya per unit tadi yaitu 1.824, ketemulah 85.587.000. Untuk produk dalam proses akhir, di mana biaya bahan 3.000 unit dikali 185, ketemulah 555.000. Biaya tenaga kerja ketemu 3.424.500, dan biaya overhead pabrik yaitu 263.250, yang mana kalau di total ada 4.242.750, merupakan biaya produk dalam proses, biaya produk dalam proses, lalu ditambah dengan produk yang ditransfer ke Departemen Percetakan, ketemulah total biaya 89.970.750. Lalu yang kedua adalah perhitungan dari biaya pokok produk Departemen Percetakan. Yang pertama schedule produksi, di mana produk masuk proses ada 47.000 unit. Untuk produk yang ditransfer ke gudang produk jadi ada 42.000 unit. Dan produk dalam proses akhir biaya konversi 50% ada 5.000 unit, yang kalau di total hasilnya adalah 47.000 unit.
Untuk pembebanan biayanya, elemen biaya untuk biaya Departemen Pencampuran ke Departemen Percetakan, total biayanya adalah 85.728.000. Untuk total biaya dari tenaga kerja ada 32.930.000. Untuk total biaya overhead pabrik ada 6.586.000. Yang kalau di total hasilnya adalah 125.244.000. Untuk unit ekuivalen, biaya Departemen Pencampuran ke Departemen Percetakan ada 47.000. Untuk unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja ada 44.500, didapat dari 42.000 ditambah 5.000 dikali 5%. Dan untuk biaya overhead pabrik unit yang ekuivalen ada 44.500, caranya sama dengan biaya tenaga kerja, yaitu 42.000 ditambah 5.000 dikali 5%. Lalu untuk biaya per unit dari biaya Departemen Pencampuran ke Departemen Percetakan, caranya sama seperti yang tadi, yaitu total biaya dibagi dengan unit yang ekuivalen, didapat hasil 1.824. Jadi biaya Departemen Pencampuran ke Departemen Percetakan ada 1.824. Untuk biaya tenaga kerja, biaya per unitnya ada 740. Untuk biaya overhead pabrik, biaya per unitnya ada 148, sehingga total dari biaya per unit ada 2.712. Oke, materi yang selanjutnya adalah penambahan bahan di departemen lanjutan. Dalam proses produksi yang dilakukan melalui beberapa departemen, seringkali ada penambahan bahan di departemen setelah departemen pertama atau departemen lanjutan. Dalam kaitannya dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, penambahan bahan di departemen lanjutan tertentu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada tambahan bahan di departemen lanjutan tidak menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Artinya, penambahan bahan di departemen lanjutan tidak mempengaruhi biaya per unit yang diterima dari departemen sebelumnya, karena jumlah unit sebagai dasar perhitungan tidak berubah atau tetap. Penambahan bahan tersebut akan mempengaruhi atau menambah biaya per unit di departemen yang bersangkutan. Lalu yang kedua, ada tambahan bahan di departemen lanjutan dapat menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Penambahan bahan baku di departemen lanjutan yang menambah jumlah unit produk yang dihasilkan akan mempengaruhi perhitungan biaya produk, sehingga perlu adanya penyesuaian atas biaya per unit yang diperoleh dari departemen sebelumnya karena jumlah unit produk yang dijadikan sebagai dasar perhitungan bertambah. Contoh ilustrasi penambahan di departemen berikutnya setelah departemen pertama. Jumlah unit produk yang dimulai prosesnya di departemen pengupasan selama periode berjalan adalah 20.852.160 unit. Jumlah unit produk yang ditransfer dari departemen pengupasan ke departemen penepungan adalah 19.809.552 unit. Jumlah unit produk yang ditransfer ke gudang jadi sebanyak 19.809.552 unit. Jumlah unit produk dalam proses akhir ada dua, yaitu Departemen Pengupasan ada 1.042.608 unit dan Departemen Penepungan ada 1.188.574 unit. Sehingga biaya bahan pada Departemen Pengupasan ada 5.254.774.230.000 dan juga di Departemen Penepungan ada 792.382.080 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja di Departemen Pengupasan ada 1.585.546.116 rupiah dan di Departemen Penepungan ada 269.013.710 rupiah. Kemudian di biaya overhead pabrik di Departemen Pengupasan ada 2.100.333.816 rupiah dan di Departemen Penepungan ada 1.690.943.320 rupiah. Yaitu
Departemen Pengupasan. Departemen pengupasan dalam hal ini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama pembebanan biaya bahan. Dalam pembebanan biaya bahan, jurnal yang dipakai dalam departemen ini yaitu DPD biaya bahan dan departemen pengupasan terletak pada debit dan juga persediaan barang terletak pada kredit. Yang kedua yaitu pembebanan biaya tenaga kerja, yaitu departemen akuntansi mencatat pembebanan biaya dengan jurnal DPD biaya tenaga kerja departemen pengupasan terletak pada debit dan juga biaya upah dan gaji terletak pada kredit. Yang ketiga yaitu pembebanan biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu jurnal yang digunakan yaitu DPD biaya overhead pabrik departemen pengupasan terletak pada debit dan juga BOP dibebankan departemen pengupasan terletak pada kredit. Dalam departemen akuntansi, jurnal yang digunakan untuk mencatat pemakaian biaya bahan yaitu seperti pada contoh PT Samudra Maju Industrial, pemakaian bahan pada bulan April 2010 sebesar Rp792.382.080. Jurnal yang digunakan yaitu PDB biaya beban Departemen Pengepungan terletak pada debit dan juga persediaan biaya terletak pada kredit. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pemakaian biaya bahan di Departemen Pengepungan. Yang kedua yaitu pembebanan biaya tenaga kerja. Pada contohnya yaitu pembebanan biaya upah dan gaji selama 2010 pada bulan April sebanyak Rp269.013.710 dalam PT Samudra Maju Industrial. Jurnal yang digunakan untuk mencatat akun ini adalah DPD biaya tenaga kerja Departemen Penepungan terletak pada debit dan juga biaya upah dan gaji terletak pada kredit. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Penepungan, yaitu pembebanan biaya overhead pabrik. Pada jurnal ini yang ditulis seperti PDB biaya overhead pabrik Departemen Pengepungan terletak pada debit dan juga BOP dibebankan Departemen Pengepungan terletak pada kredit. Jurnal ini biasanya digunakan dalam mencatat pembebanan BOP di Departemen Pengepungan. Yang keempat yaitu produk jadi di akhir periode di Departemen Pengepungan. Jurnal yang digunakan dalam akun ini adalah persediaan produk jadi terletak pada debit. Setelah itu PDB Departemen Pengupasan ke Departemen Penepungan terletak pada kredit. PDB beban Departemen Pengepungan terletak pada kredit. DPD biaya tenaga kerja Departemen Pengepungan terletak pada kredit dan juga BPOP Departemen Pengepungan juga terletak pada kredit. Jurnal ini biasanya digunakan dalam produk jadi di Departemen Pengepungan. Kelima yaitu produk dalam proses akhir Departemen Pengepungan. Dalam departemen ini jurnal yang dicatat seperti produk jadi terletak pada debit dan juga PDB pengupasan ke Departemen Penepungan terletak pada kredit, biaya bahan Departemen Pengepungan terletak pada kredit, biaya tenaga kerja Departemen Pengepungan terletak pada kredit dan juga BOP Departemen Penepungan terletak pada kredit juga. Di sini digunakan untuk produk jadi di Departemen Penepungan. Yang selanjutnya yaitu tentang laporan biaya pokok produksi Departemen Pengepungan yang terdiri dari laporan produksi, pembebanan biaya dan juga pertanggungjawaban biaya. Yang pertama yaitu skala produksi pada periode 30 April 2010 yaitu produk masuk proses yang terdiri dari produk diterima dari Departemen Pengupasan senilai 19.809.552 unit ditambah dengan bahan tidak menambah produk senilai 0, maka hasilnya ditambahkan, maka hasilnya 19.809.552 unit dan juga
bisa menggunakan produk ditransfer ke gudang atau produk jadi senilai 18.620.978 unit ditambah dengan produk dalam proses sebanyak 1.186.574 unit, maka hasilnya sama seperti yang di atas, yaitu 19.809.552 unit. Pembebanan biaya terdiri dari elemen biaya, total biaya, unit yang ekuivalen, dan biaya per unit. Dapat dilihat dari tabel di atas. Kemudian pertanggungjawaban biaya terdiri dari produk jadi yang ditransfer ke gudang dan juga produk dalam proses, yaitu DPD Departemen Pengupasan ke Departemen Penepungan, biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Yang terakhir juga terdapat biaya overhead pabrik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.